Sudah, Kita mulai aja nggih, Ibu? Iya, monggo, monggo mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pergi ke kebun menanam seledri, di sampingnya belajar berjajar pohon ketela. Walau kita bertemu secara daring hari ini, semoga semangat belajar tetap menyala. Semoga hari ini teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang ada di sini tetap semangat, tetap mengikuti webinar Ngopi Bareng Volume 9 ini dengan baik dan lancar. Untuk mencoba semangat teman-teman, boleh untuk menulis di kolom chatnya semangat pagi, biar kita tetap semangat untuk belajar. Yang terhormat kepada narasumber Ibu Lisa serta seluruh peserta yang berbahagia, puji syukur pada pagi hari ini kita berkumpul dengan keadaan sehat dengan tema Glow Up Rumahmu Kebun Sayur Sendiri. Perkenalkan, saya Herni Kartikawati, Ibu, selaku moderator acara hari ini. Sebelum acara ini dimulai, izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti pemaparan materi oleh narasumber sekitar 30-40 menit mungkin nanti. Yang ketiga sesi tanya jawab dan diskusi, dan yang keempat adalah penutup. Memasuki acara pertama, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini, menginjak acara kedua adalah pemaparan materi. Nah, sebelum menghadirkan pemateri kita yang hebat dari Ibu Lisa Polbangtan, sedikit pantun lagi untuk Bapak Ibu. Tolong dibantu ya. Menanam sawi di pekarangan, disiram Cakep. pagi tumbuh berseri. Sebelum materi kita dengarkan, mari kita kenal narasumber kita yang hebat hari ini. Nah, narasumber kita hari ini adalah Dr. Lisa Navitasari, Sarjana Pertanian, Magister Pertanian, seorang akademisi dan praktisi di bidang pertanian yang saat ini berkiprah di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang atau Polbangtan Malang. Beliau menempuh pendidikan sarjana hingga pasca sarjana di bidang pertanian dengan gelar Doktor Ilmu Pertanian dari Universitas Gadjah Mada. Selain aktif mengajar, beliau juga berpengalaman sebagai peneliti, narasumber, reviewer, proposal hibah kompetitif, reviewer jurnal, editor, dan penulis buku, serta pembimbing kewirausahaan, serta terlibat dalam berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Baik, dengan pengalaman dan keahlian yang beliau miliki, tentunya kita akan memperoleh banyak ilmu, wawasan yang bermanfaat terkait strategi berkebun di rumah, memiliki tanaman yang mudah dibudidayakan hingga langkah-langkah praktis untuk memulai berkebun sendiri sehingga bisa untuk kita mengadakan ketahanan pangan rumah tangga secara mandiri. Monggo Ibu, kepada Ibu Lisa kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Monggo Ibu, kami Iya, persilahkan. baik. Iya, baik, matur suwun. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih kepada Dinas TPHP Kabupaten Magetan atas undangan untuk webinar ngopi. Ya, ngopi. Obrolan ngopi, Ibu, bukan keteh, Ibu. Bukan ngopi, Ibu. Jadi semuanya Oke. tidak ada pilihan, harus ngopi, Ibu. Oke, siap. Ih, ih. Baik, Kang. Untuk mempersingkat waktu, untuk share screen, ini untuk ini sepertinya dari segala usia, Ibu, untuk peserta webinar, Ibu. Iya, Ada ini. yang masih
Gen Z mungkin ya tadi yang masih muda sampai yang Ya, ini nggih. betul Ibu. Iya, Inje. Oh, nggih, yang nggih. Ada yang Gen Z, ada yang sudah setengah abad Ibu. Juga ada. Ber, ini bercampur Ibu ini. Oh, nggih, siap siap. Ya, Inje. Nggih, nggih, nggih. Untuk materi bagaimana Bu? Apa saya share screen sendiri nggih Bu? Inje, Pak, saya Inje. share screen Ini dulu. saya screen sendiri Inje, monggo. Nggih, sudah terlihat nggih Bapak Ibu. So, Ini ya, nggih, Inje. sebentar. Yes. Kita mulai nggih, Bu moderator yang baik hati dan pantunis. Oke, baik. Eh, Tadi sudah diperkenalkan, saya perkenalkan kembali lagi. Nama saya Lisa Navitasari. Eh, untuk pendidikan, saya alumni 2, yaitu di IPB dan UGM. Saya berdinas sebagai ASN di Poltangtan Malang, Kementerian Pertanian. Ini nomor HP saya. Kalau misalnya nanti dari peserta webinar ada yang mau tindak lanjut menghubungi saya dipersilahkan nih. Saya manggilnya Bapak Ibu atau gimana nih untuk niki Ibu? Bapak Ibu, enggak apa-apa Ibu. Oke. Nih. Ada yang Bapak Ibu. Bapak soalnya. Oke. Jadi gini Bapak Ibu. Jadi kemarin saya diminta untuk glow up dengan materi glow up rumahmu. Kira-kira di benak Bapak Ibu atau di pikiran Bapak Ibu ketika ada glow up rumahmu seperti apa gitu nih Bapak Ibu. Mungkin sebelum mulai materi kita mulai apa dari benak di Bapak Ibu atau rekan-rekan ya masih ada yang muda. Kalau misalnya kita terkait apa glow up rumahmu seperti apa pandangannya seperti itu nih. Monggo, ada yang mau berkomentar? Glow up rumahmu. Ya, ada? Ada yang ada di siapa? Kalau glow up berarti kan cerah. Kalau untuk wajah itu Eh, wajah yang Kalau untuk cerah. Zaza kan tadi bling-bling gitu Iya, kan. bling-bling betul Ibu. Glow up. Kira-kira seperti apa nih Bapak Ibu untuk glow up? Seperti itu. Ada Mungkin enggak? Boleh tertata mungkin. rapi, tersusun dengan baik, melihatnya enak dipandang gitu. Oh, nggih, berarti enak dipandang gitu ya. Iya, enak Ih, dipandang gitu. Nje. ih. Ada lagi pendapat glow up rumahmu seperti itu? Apakah rumahnya harus enak dipandang? Apakah harus dicat yang baik? Harus di seperti apa atau seperti apa yang kira-kira seperti itu? Mempercantik rumah, Mempercantik rumah. Oke, rumahnya dicantik. Apa ya yang dicantik rumahnya? kebunnya, Kira-kira halamannya. kebunnya, halamannya. Ya, jadi glow up rumahmu di sini adalah ya memang mempercantik, enak dipandang untuk rumah. Nah, salah satu teknik untuk glow up rumah yaitu dengan uh, berkebun sendiri. Kenapa harus berkebun tidak yang lain seperti itu kan? Nah, bentar, ini kebesaran kayaknya ya. Ya karena kita kita tahu bahwa dengan uh, rumah tangga sebentar ya, ini kok bisa kebesaran sebentar dulu. Atau bisa di-share di situ Ibu. Bentar. Ini terlihat terputus Ibu. Bagus Bu, masih bagus suaranya. Masih terdengar. Tidak terputus. Masih ya. Nje. Ya, jadi kenapa glow up rumahmu?
terkait dengan rumah tangga bahwa salah satunya adalah dengan berkebun, yaitu bahwa kita kita itu dalam skala rumah tangga itu memiliki sifat ada dua, yaitu sebagai konsumtif atau sebagai konsumen dan sebagai juga harus berproduktif. Konsumtifnya apa? Konsumtifnya adalah keluarga itu pasti akan memenuhi kebutuhan bahan sebagai bahan pokok yang akan dikonsumsi oleh keluarga. Namun, kita juga bisa, selain sebagai konsumtif, kita juga bisa bisa ke arah yang produktif. Salah satunya apa? Salah satunya yaitu dengan membuat atau mempercantik rumah dengan membuat kebun sendiri. Nah, Maaf di Ibu, sini ya, share screen-nya kenapa tidak Ibu? tidak Tidak muncul. terlihat ya? Injil. Tidak muncul ya? Iya. Sebentar. Satu. Atau bisa dibantu share screen ya? Bisa dibantu? Dek. Bisa dibantu? Sebentar, ini masih. Ini tidak muncul. Sudah bisa dah terlihat? Belum? Sudah, ya. Monggo, sudah Ibu, sudah bisa. Mungkin bisa di share screen ya. Baik ya. Nah, ini ya. Dikecilin bisa itu. Ya, jadi nggak apa-apa ya, nggak bisa dikecilin ini. Ternyata lebih ini. Ya, jadi ada dua sifat dari rumah tangga itu. Yang pertama adalah sebagai konsumtif, yaitu mengkonsumsi bahan-bahan yang diperlukan untuk kebutuhan rumah tangga. Kemudian yang kedua yaitu adalah selain sebagai konsumtif juga bisa berproduksi. Nah, produksi ini bagaimana caranya rumah tangga itu atau rumah itu memiliki produksi, yaitu eh, berkebun sendiri. Ini ada apa? Ini ada studi bahwa ini berdasarkan studi tinggi Bapak Ibu bahwa ketika rumah itu memiliki siklus produktif ternyata mampu menghemat pengeluaran untuk belanja barang-barang kebutuhan rumah tangga itu sebesar 1,8 juta per tahun. Nah, ini adalah salah satu salah satu hasil penelitian bahwa ketika rumah itu mampu menghasilkan, itu mampu menghemat pengeluaran. Nah, ini apa? Ini bisa dibandingkan ketika kita tanam sendiri atau ketika kita beli di pasar. Nah, ini mungkin sudah pernah atau sering dialami nih Bapak Ibu. Saya juga sebagai rumah tangga gitu kan. Nah, di sini ketika beli sendiri dan tanam sendiri itu akan berbeda jauh. Ketika kita tanam sendiri, kita bisa menghemat jutaan. Modalnya bisa 0 rupiah. Kenapa bisa 0 rupiah? Kira-kira bagaimana? Karena kita kan setiap hari itu kan misalnya membeli sayuran itu yang kita konsumsi itu bisa sisanya limbah dari rumah tangga itu bisa ditanam. Contoh yang paling gampang itu adalah ketika misalnya adalah daun bawang. Daun bawang ketika atasnya dipotong kemudian di akarnya ditanam dia akan tumbuh sendiri. Itu kan dari modal limbah dari rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah ketika kita tanam sendiri itu otomatis akan lebih sehat. Kita tahu bahwa untuk yang beli di pasar itu memiliki kandungan residu yang tinggi. Saya pernah melakukan, Bapak Ibu, saya pernah melakukan penelitian. Jadi saya menganalisa kandungan residu pestisida waktu itu adalah saya mengambil sampelnya di wilayah Malang dan Batu. Untuk pengambilan sampelnya saya melakukan pengambilan sampel di pasar tradisional, kemudian saya juga mengambil sampel di supermarket. Sampel yang saya ambil di pasar tradisional ternyata kandungan residu dari pestisida itu sangat tinggi Bapak Ibu dibandingkan yang ada di supermarket. Itu sudah terbukti, saya sudah melakukan penelitian dan yang saya ambil waktu itu adalah barang-barang yang
banyak atau sering dikonsumsi oleh kita semua. Ya, seperti tomat, daun. Terputus Ibu. Ibu, Terputus Ibu. bentar. Di sini sinyalnya full, Bu. Oh gitu. Sebentar. Kita sini juga full ya. Enggak, Bu. Sudah. Oh, tak off. Tes. Belum. Suara saya kedengaran? Kedengeran tapi masih Ibu. Putus-putus. Mungkin Ibu Masih bisa off kamera. Oh, bisa off kamera. Iya. Nggih, siap. Mungkin bisa off kamera bisa. Ya. Sudah kedengaran? Iya, insya Allah sudah. Oh, ya, ya. Ya, jadi Bapak Ibu, saya ini ya kembali lagi bahwa ketika kita beli produk di pasar itu ada resiko residu pestisida kimia. Ini sudah saya pernah lakukan penelitian, saya mengambil sampel di pasar tradisional dan pasar modern yaitu supermarket di wilayah Malang dan Batu. Ketika sampel yang saya ambil di pasar tradisional, secara umum sampel yang saya ambil itu memiliki kandungan residu pestisida yang di atas ambang batas, Bapak Ibu. Jadi kalau residu itu kan harus ada ambang batasnya itu di atas. Jadi kandungan pestisidanya sangat tinggi. Berbeda ketika kita tanam sendiri, otomatis ketika kita tanam sendiri kita akan menjamin produk yang kita tanam sendiri untuk konsumsi keluarga akan jauh lebih aman dan lebih sehat. Nah, ini Bapak Ibu kemudian dari ketika tanam sendiri ternyata ini juga sebagai terapi stres Bapak Ibu. Jadi ketika kita tanam budidaya sendiri itu menjadi terapi tersendiri. Terapi terapi salah satunya adalah terapi stres. Jadi kita karena ketika kita melihat hijau-hijau tanaman yang subur itu akan membangkitkan semangat dan akan menghilangkan atau menjadi terapi stres. Dan ini juga pernah saya tanyakan. Jadi ada seorang saya tanyakan kenapa suka dengan pertanian padahal beliau itu adalah seorang manajer di salah satu perusahaan, tapi dia memiliki hobi ketika di rumah itu dia suka dengan pertanian, yaitu karena ketika beliau menjawab ketika melihat yang hijau-hijau tanam-tanam lebih rileks, lebih santai seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa juga ketika kita lakukan budidaya sendiri juga bisa menjadi terapis untuk stres harian atau bisa juga sebagai olahraga ringan. Kemudian ketika kita tanam sendiri juga kita tidak harus mengeluarkan aksesnya cepat, tinggal petik, dimasak, sudah lebih cepat daripada harus beli ke pasar atau ke supermarket. Kemudian segar, jelas kesegarannya akan lebih segar karena ketika kita metik langsung diolah. Nah, jadi di sini berkebun bisa menjadi salah satu selain untuk sebagai untuk bahan konsumtif juga di sisi lain juga bisa menghasilkan atau menguntungkan dari sisi ekonomi. Mungkin bisa dilanjut. Ya, ini. Nah, ini salah satu kenapa sih kita harus memiliki kebun sayur sendiri? Glow up rumahmu dengan salah satunya adalah memiliki kebun sayur sendiri. Yang pertama, dari sisi keuangan, ya, dari sisi anggaran, bahwa
dari sisi anggaran dengan adanya apalagi yang harga cabai ya. Cabai itu adalah sumber inflasi tertinggi. Dia kadang-kadang harganya sangat rendah, kadang-kadang harganya sangat tinggi. Tapi ketika kita memiliki tanaman sendiri, kita tidak akan terpengaruh ya. Dari sisi anggaran bisa menghemat ketika harga sayuran atau kebutuhan pangan pokok itu melambung. Kemudian dari sisi ruang, mungkin Bapak Ibu ini ada yang memiliki pekarangan yang luas atau yang terbatas, itu kan jadi bisa lebih cantik ketika ada yang kebun sendiri ditanemin dan seperti itu. Kemudian dari segi kesehatan pikiran ya, dia bisa menjadi terapi untuk stres karena ketika kita melihat yang hijau-hijau, kita akan jauh lebih bersemangat. Bisa minta dilanjut. Nah, ini salah satu strateginya nih Bapak Ibu, ketika tidak punya luasan lahan yang pekarangan yang luas, kita bisa memanfaatkan lahan yang ada atau ruang yang ada. Yang biasanya kalau di daerah-daerah yang pedesaan masih punya lahan yang banyak, tapi ketika di daerah urban biasanya kan lahannya sedikit. Itu bisa memanfaatkan juga dengan sisa pekarangan atau yang ada dengan sistem berkebun vertikal seperti ini. Jadi ini adalah salah satu strategi. Ketika ada lahan yang luas tidak masalah, tapi ketika lahannya sedikit atau pekarangannya sedikit, kita juga bisa dengan berkebun atau glow up rumahmu dengan sistem vertikal seperti ini. Karena ketika memanfaatkan lahan dengan berkebun ini bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, juga bisa di sisi lain juga bisa mendatangkan keuntungan secara ekonomi jika kebutuhan itu sudah tercukupi, kan bisa dijual seperti itu. Mungkin dilanjut, Mbak. Bisa dilanjut. Ya, ini adalah yang bisa ya ketika Bapak Ibu pekarangannya kalau di sebelumnya Mbak, sebelumnya. Sudah. Jadi nanti yang bisa dengan strategi berkebunnya ya. Jadi ini yang tadi pekarangannya yang pekarangannya terbatas bisa memanfaatkan seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini ada bisa dengan rak bertingkat, kemudian ada yang digantung-gantung, kemudian ada yang menggunakan pipa PVC bekas, dan ini bisa memanfaatkan semua barang bekas yang ada di rumah. Jadi tidak harus glow up rumahmu untuk berkebun tidak harus baru, tetapi bisa memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah. Lanjut, Mbak. Boleh dilanjut? Ya, ini. Jadi ini bisa rak bertingkat, kemudian ada pot yang digantung, ada palet kayu, ada yang model modular seperti ini. Kemudian ada yang menggunakan pipa PVC atau botol. Yang ini seperti ini. Nah, secara umum yang paling banyak yang saya lihat ini adalah ini, Bapak Ibu. Jadi yang paling banyak yang untuk di kami juga ada Bapak. Jadi memanfaatkan pekarangan dengan memanfaatkan pekarangan untuk budidaya sayuran. Jadi yang paling banyak itu adalah dengan seperti ini. Jadi memanfaatkan botol-botol bekas, kemudian plastik-plastik seperti tempat minyak untuk jadikan polybag. Jadi seperti ini yang paling banyak yang dilakukan di binaan kami di kelompok KWT di sekitar wilayah kampus Bapak Ibu. Jadi ini mungkin akan berbeda di wilayah Bapak Ibu mana yang paling banyak ketersediaan yang tidak harus tidak harus baru, tapi yang paling banyak
barang-barang yang bisa dimanfaatkan untuk berkebun di rumah Bapak Ibu. Bisa dilanjut? Nah, terus bagaimana kita untuk memulai berkebun? Ya, ketika kita mau memilih berkebun adalah pilih sayur yang mudah. Mudah apa di sini? Di sini adalah mudah tumbuhnya, kemudian mudah dirawat, namun cepat panen. Lanjut, Mbak. Nah, ini contoh sayuran yang mudah dirawat, mudah panen adalah ini ada salah satunya, nggih, masih banyak sekali, nggih. Jadi ini adalah ada daun bawang ya. Ketika kita beli daun bawang dan seledri, itu pun ketika kita beli di pasar atau di supermarket itu masih memiliki akar dan itu bisa kita potong kemudian ditumbuhkan, dia akan tumbuh sendiri. Dan ketika mau panen seterusnya itu lebih gampang Bapak Ibu. Ini saya sudah mempraktekkan untuk daun bawang. Ini memang sangat mudah. Kemudian ada yang lain yaitu bisa tergantung kebutuhan Bapak Ibu nggih untuk tanaman yang mau ditanam di rumah bisa cabai, tomat, terong. Jadi tergantung kebutuhan. Yang jelas di sini pilihlah sayuran yang menurut Bapak Ibu itu dibutuhkan, mudah dirawat, dan cepat panen. Ya, ini bisa dengan apa? Sayuran kangkung juga mudah, bayam, pakcoy, dan ini juga cepat dipanen, yaitu 2 minggu sudah bisa dipanen. Nah, ini kembali lagi, jadi tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Ketika mau berkebun, mana sih yang paling dibutuhkan? Karena tujuannya kan ada yang memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang kedua adalah dijual. Tujuannya ada dua itu. Dilanjut. Ya, ini. Kalau misalnya pemula akan berbeda dengan yang sudah mahir seperti itu, nih Bapak Ibu. Kalau pemula biasanya itu saya sarankan cepat panen, kemudian minim perawatan. Ini contoh-contoh adalah ada kangkung, kemudian ada bayam. Kalau bayam itu kami pernah menanam bayam hijau dan merah. Tapi kalau yang bayam merah itu kan kandungan vitamin proteinnya jauh lebih tinggi, tapi tingkat pasarnya di sini kurang laku Bapak Ibu. Mungkin akan berbeda di tempat Bapak Ibu ya. Kalau di sini lebih lakuan yang bayam hijau. Nah, kemudian ada sawi atau pakcoy, kemudian di sini cabai dan bumbu. Ya, kalau misalnya kita memiliki apa kebutuhan pokok itu biasanya cabai ya. Kalau tidak pedas itu tidak enak gitu, nggih. Jadi itu apa? Nah, ini cabai itu apa faktor produk pertanian yang paling penyumbang inflasi itu ada dua Bapak Ibu, yaitu cabai dan bawang merah. Ya, kalau bisa bisa ditanam itu Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang cabai itu harganya sangat rendah, kemudian harganya sangat tinggi, sama dengan bawang merah. Ya, jadi kalau bisa di lahan pekarangan juga ada cabai atau bawang merah karena itu bisa sangat menghemat ketika harganya sangat tinggi, Bapak Ibu. Kemarin saya di rumah juga menanam bawang merah, tapi bawang merah dari Probolinggo yaitu biru lancer dan cabai. Jadi saya tidak membeli di Bapak Ibu. Jadi saya tidak membeli bawang merah dan cabai itu kurang lebih selama 3 sampai 4 bulan Bapak Ibu. Jadi saya apa menanam cabai dan bawang merah. Itu lumayan menghemat Bapak Ibu. Nah, ini mengapa harus berkebun? Nah, kenapa kira-kira kita harus berkebun? Ayo dilanjut saja. Ya, kenapa kita harus berkebun Bapak Ibu? Yang kita tahu bahwa
kita bisa mulai dari nol tanpa modal. Bisa mulai dari nol untuk berkebun di rumah tanpa modal, Bapak Ibu, yaitu dari sisa dapur. Ya, misalnya bisa dari bawang daun, yang itu kita potong bawahnya, kemudian kita tanam. Kemudian jadi dari potongan-potongan yang sisa dapur yang bisa ditanam itu bisa. Kemarin juga sama Bapak Ibu, saya beli beli pare itu kan sudah terlalu tua nih Bapak Ibu, sama saya beli tomat terlalu tua, busuk. Kemudian saya sebar aja Bapak Ibu di atas tanah. Ternyata tumbuh sendiri Bapak Ibu dan sampai berbuah Bapak Ibu. Itu dari limbah. Ketika kita beli, ketika kita sudah tidak layak untuk konsumsi, kita deder bahasanya deder ya di ini aja di tanah, kemudian kita tutup ya tidak hilang. Nanti dia akan tumbuh sendiri Bapak Ibu. Jadi untuk usaha dengan modal nol itu bisa dari sekitar rumah Bapak Ibu, yaitu dari memanfaatkan sisa dapur. Nah ini banyak sekali lah ya, apakah bisa langsung atau seperti apa ini. Kemudian bisa dilanjut. Nah ini, jadi di sini ada ekonomi dapur Bapak Ibu. Jadi ekonomi dapur itu dari sisa dapur atau limbah dapur kita bisa tanam ulang, regrow. Jadi di sini adalah dengan istilah ekonomi dapur yaitu tanam ulang dari limbah dapur. Jadi dari limbah-limbah dapur seperti misalnya tomat, cabai yang sudah tidak layak untuk konsumsi, kita bisa letakkan saja bisa di pot, bisa di tanah atau di mana nanti dikasih ditutup dengan tanah atau pupuk jika ada, nanti dia akan tumbuh sendiri Bapak Ibu tanpa disemai. Kemarin saya juga seperti itu, saya sengaja membuang itu kan karena sudah tidak layak, saya buang cabai, buang tomat, kemudian buang parai. Tapi di ini Bapak Ibu dibuka gitu nih Bapak Ibu, jangan dibuang utuh. Jadi biar Biar biji-biji dalam buah itu tomat, cabai itu keluar. Itu tumbuh sendiri Bapak Ibu. Nah, ini yang dinamakan ekonomi dapur. Dari limbah dapur kita bisa menanam ulang untuk menjadi tanaman seperti itu. Dilanjut. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa mengubah 100.000 menjadi penghematan jutaan. Jadi dari modal awal ini yang dengan modal Bapak Ibu. Kalau yang tadi itu adalah dengan tanpa modal sama sekali, dengan memanfaatkan limbah dapur yang ada. Tapi nah ini asumsi yang kedua adalah modal minimalis. Modalnya sangat sedikit, yaitu kita modal katakanlah 100.000. Kita 100.000 kita beli benih sayuran yang kemasan repack nih Bapak Ibu, yang kemasan ulang itu yang harganya sekitar 1.000 sampai 2.000 per bungkus. Kemudian ada wadah bekas pot, wadah galon atau apapun itu yang bisa dimanfaatkan sebagai pot. Itu tidak ada modal karena memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah. Kemudian untuk pupuk kita bisa memanfaatkan sisa dapur. Seperti ibu-ibu kan biasanya mencuci air cucian beras nih. Air cucian beras itu kandungan nutrisinya juga lumayan tinggi. Dari NPK itu lumayan tinggi Bapak Ibu. Jadi yang ibu-ibu yang cuci beras, air cuciannya bisa dibuang atau disiramkan ke tanaman di dalam pot atau di lahan. Kemudian ibu-ibu yang Bapak Ibu yang ngeteh, ampas dari teh itu juga bisa menjadi kompos atau bisa menjadi pupuk untuk diletakkan di sekitar tanaman. Jadi sisa dapur bisa dijadikan kita langsung gunakan sebagai kompos. Nah ini adalah asumsinya nih Bapak Ibu ketika kita dengan modal kurang lebih ini adalah hanya modalnya adalah modal benih sayuran saja. Tanah kita asumsikan kalau yang punya pekarangan itu adalah punya tanah
benih sayuran ini modalnya kurang dari 100.000. Kemudian dari modal yang 100.000 itu bisa menghasilkan jutaan Bapak Ibu. Bisa menghemat jutaan. Benar-benar ditekuni seperti itu. Kemudian ini bagaimana memulai untuk glow up kamu dengan apa? Dengan berkebun di rumah sendiri. Boleh lanjut? Nah, ini Bapak Ibu. Jadi dari sebutir benih bisa menjadi gaya hidup. Kok bisa? Yang pertama, ketika kita menanam dari sebutir benih, kita tidak perlu atau kita bisa panen sendiri. Jadi kita mengurangi pengeluaran untuk membeli kebutuhan pokok. Salah satunya yang sayuran seperti itu. Jadi di sini akan mengurangi secara ekonomi pengeluaran secara ekonomi untuk kebutuhan bahan pokok. Kemudian ini tubuh akan lebih sehat. Kenapa tubuh akan jadi lebih sehat? Karena yang kita tanam dari sebutir benih otomatis kita tanam dengan rasa dengan tujuan agar tanaman itu sehat untuk dikonsumsi kepada keluarga kita. Kemudian juga selain itu juga ternyata berkebun menjadi terapi untuk stres ringan. Jadi di sini tanamannya lebih sehat karena pasti kita akan menghindari penggunaan-penggunaan yang berbahaya untuk keluarga. Kemudian dia juga sebagai terapi stres ringan karena ketika kita melihat tanaman kita tumbuh dengan baik, hijau-hijau, itu rumahnya menjadi glow up, menyenangkan. Ada hijau, indah, enak dipandang seperti itu. Nah ini jadi jika dari sejengkal ruang kosong yang ada di sekitar rumah itu bisa menjadi sumber kehidupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu juga bisa menambah penghasilan Bapak Ibu. Nah, makanya ya ini ya, jadi ada dari sebutir benih bisa menjadi gaya hidup secara finansial, keuangan, kemudian secara fisik, tubuh, dan secara pikiran. Jadi itu di sisi lain ketika rumah juga menjadi lebih asri, seperti itu. Kemudian dilanjut. Nah ini, caranya bagaimana untuk memulai? Yang pertama, ini ada pemilihan benih nih. Kalau benihnya buruk, jelek, busuk, atau tidak baik, dia akan tumbuhnya juga tidak baik. Jadi kita pilih benih yang sehat, kemudian siram secukupnya, tidak menggenang, kemudian media tanam itu untuk menghindari padat drainasenya airnya mengalir dengan baik itu nanti tidak hanya tanah Bapak Ibu, jadi ditambah dengan bahan organik campuran. Kemudian ini ditempatkan yang cukup matahari, jangan di ruang yang teduh, Bapak Ibu. Karena tanaman itu membutuhkan cahaya untuk dia membuat kanan sendiri. Jadi jangan kecuali tanaman-tanaman yang di dalam rumah itu biasa tanaman apa seperti lidah buaya atau apa. Kalau untuk tanaman horti itu dia membutuhkan sinar matahari untuk dia mampu berproduksi. Kemudian kalau sudah tanam jangan lupa Bapak Ibu dipupuk karena ibaratnya manusia juga butuh makanan Bapak Ibu. Jadi tanaman juga butuh makanan, butuh nutrisi. Karena dia kan di dalam ketika dia tanam di dalam pot, nutrisinya kan terbatas hanya di sini. Berbeda dengan yang di lahan. Kalau di lahan kan dia mencari nutrisinya sama lebih luas untuk jangkauan nutrisinya, tapi tetap bahwa tanaman itu butuh makanan, butuh nutrisi. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya punya tanaman tidak berbuah, kok tanamannya nggak tumbuh-tumbuh, tidak berbunga,
berarti ada yang salah dalam perawatan Bapak Ibu. Jadi tanamannya itu apa yang kurang? Kok tidak berbuah, kok tidak berbunga? Berarti ada yang salah. Karena di sini tanaman kayak manusia, dia butuh nutrisi untuk berkembang. Seperti itu. Jadi nutrisinya ya dari mana? Dari pupuk. Seperti. Jadi tanaman perlu dipupuk. Kalau pupuk organik bisa dari limbah rumah tangga. Kalau pupuk kimia itu harus beli di toko pertanian. Mungkin lanjut. Ya, ini. Jadi kapan kira-kira ya, kapan untuk pupuk? Yang pertama itu fase awal nih Bapak Ibu, fase awal tanam itu 0 sampai 2 minggu, yaitu kita butuh pupuknya itu lebih pupuk P untuk akar. Pertumbuhan akar itu P. Sumber P yang paling banyak dari yang ada dari limbah rumah tangga itu air cucian beras Bapak Ibu. Air cucian beras bisa menjadi sumber P, N, dan K. Jadi Bapak Ibu kalau yang udah nyuci mau masak nasi, air cucian berasnya nanti bisa ditampung atau disiramkan saja ke tanaman. Kalau misalnya Bapak Ibu punya ternak apa? Ayam, kambing, dan sapi. Kalau P itu dari kotoran sapi. Paling banyak kotoran sapi itu P. Kalau kambing itu K. Kalau ayam N. Nah, itu kalau misalnya Bapak Ibu selain berkebun juga ada ternak, itu juga bisa. Kotoran ternaknya dicampurkan sebagai pupuk. Tapi jangan yang anget-anget gitu Bapak Ibu. Nanti anget-anget baru kotoran keluar langsung ke tanaman. Itu nanti akan mati karena masih panas. Jadi didiamkan dulu. Didiamkan, sudah kering, sudah dingin, nanti baru dipupuk di sekitar tanamannya. Kalau misalnya Bapak Ibu punya hewan ternak atau kelinci, urinnya juga bagus Bapak Ibu. Urinnya itu bagus untuk pupuk. Kemudian yang teh, Bapak Ibu kalau pagi-pagi ke tehnya juga itu sebagai sumber ini Bu, sumber N. Itu bisa nanti dibuang aja di sini gitu kan. Nah, ini yang pertama itu butuhnya P, kemudian untuk yang kedua ini untuk pertumbuhan. Jadi untuk daun, untuk batang itu N. N. Jadi ini perlu N itu biar ini untuk sayuran. Kalau sayuran daun itu kayak pakcoy, kangkung itu cukup N saja Bapak Ibu. N saja sudah cukup kalau sayuran itu daun. Tapi kalau sayuran itu buah, ada buahnya, ada cabai, ada tomat, itu perlunya P dan K. Ya, K. Kalau punya sabut kelapa bisa dicacah, ditambahkan juga kokopit di sini bisa dari limbah-limbah. Kalau misalnya sayuran daun yang mau ditanam Bapak Ibu hanya perlu N saja cukup. Tapi kalau ada buahnya kayak cabai, tomat, itu perlunya K dan P. Itu. Karena biar dia berbobot gitu Bapak Ibu, biar dia berbobot dan bernas. Ya, mungkin lanjut, Mbak. Nah, ini jadi yang pertama itu untuk akar. Jadi perlunya itu P. Kemudian kalau yang kedua itu N untuk pertumbuhan, ini batang daun. Yang ketiga itu perlunya lebih dominan kalau untuk buah dan biji itu perlunya K dan P. Ini K dan P sama. Ini K dan P, ini kurang P. Biar dia berbobot, biar dia lebih berat, seperti bernas, berisi, tidak tidak hampa. Kalau kayak padi, kalau kekurangan P itu jadi hampa, banyak yang gabah kosong. Itu untuk P dan K. Kalau ini untuk buah, biji dan lain-lain. Lanjut. Nah, ini sama ya tadi ya fase awal untuk akar, kemudian untuk daun. Nah, ini juga bisa jadi pupuk
Di awal itu pupuk organik, kemudian untuk pupuk cair bisa pupuk cair, kemudian untuk generatif ini KCL atau NPK ini sama kayak seperti sebelumnya. Jadi di awal hanya untuk pertumbuhan akar, kemudian kedua untuk daun dan batang, yang fase yang generatif itu untuk bunga dan buah. Jadi kalau yang ini untuk akar itu lebih ke P, kalau yang untuk vegetatif hanya untuk daun dan batang saja itu N. Kalau yang untuk generatif itu P dan K, lebih dominan ke P dan K. Lanjut. Ya, ini. Jadi di sini ada integrasi antara pemupukan, yaitu ada pemanfaat secara organik dari limbah rumah tangga seperti air cucian beras, kemudian sisa sayuran sebagai pupuk dasar, ada integrasi sebagai pupuk organik, kemudian ada apa dari tanamnya, ketika tanaman ditanam itu ditambahkan dengan bahan organik, tanahnya menjadi lebih sehat. Ketika tanahnya menjadi lebih sehat, otomatis tidak atau penggunaan pupuk kimia itu akan mengurangi penggunaan pupuk kimia. Sehingga ketika tanaman dibudidayakan secara organik itu jauh lebih sehat dibandingkan tanaman yang dibudidayakan secara non-organik, bukan organik. Nah, kalau tanamannya sudah sehat, akan berkelanjutan Bapak Ibu. Jadi dia akan terus, karena tanaman itu tumbuh dengan subur, tumbuh dengan berkelanjutan terus-menerus ketika tanahnya sudah subur. Salah satu tanah yang subur itu kandungan bahan organiknya sangat tinggi. Nah, kandungan bahan organik itu bisa dari limbah rumah tangga seperti cucian beras, sisa sayuran dan sebagainya. Bisa dilanjut? Nah, ini adalah hal-hal yang harus dihindari nih Bapak Ibu ketika bertanam di dalam pot, maka jangan sampai menggenang. Kenapa kalau menggenang? Kalau menggenang nanti busuk, akarnya busuk. Kemudian yang kedua, kurang cahaya. Kalau tanaman hias, ada yang tanaman hias yang memang harus kurang cahaya. Tapi kalau untuk hortikultura yang secara umum bukan tanaman hias, dia memerlukan cahaya karena seperti sayuran seperti itu. Kalau tanaman hias dia bisa kurang cahaya, tapi kalau untuk sayuran dia butuh cahaya itu minimal 4-6 jam. Jadi ditempatkan yang bisa tersinari. Kemudian pemupukan itu ya jangan terlalu banyak dengan pupuk kimia, tapi didampingi dengan penggunaan pupuk organik dari sisa dapur. Kemudian untuk media tanam biar tidak tanahnya padat di pekarangan atau di pot, ditambahkan dengan bahan organik. Bahan organiknya apa? Bisa dengan sekam, bisa dengan kokopit, bisa dengan pupuk organik, bisa dengan kotoran ternak. Jadi yang ada di daerah Bapak Ibu yang bisa atau paling mudah untuk didapatkan. Lanjut. Nah, ini kemudian kalau sudah tanam, sudah dipupuk, sudah tanam, sudah dipupuk, kemudian tinggal panen, ya kan? Nah, tinggal panen. Nah, dari panen kalau misalnya berlimpah, nanti kan bisa diolah nih. Jadi gerakan olah-olah, jadi dimasak. Dan ketika panennya berlimpah, ini yang ibu-ibu yang suka masak dengan berkreasi, itu bisa menjadi peluang usaha juga selain dari sayuran mentahnya,
atau hasil panennya juga dari olahan dari panennya. Nah, di sini juga kan bisa ini, jadi dikreatifkan sesuai dengan yang disukai atau yang biasa ibu-ibu itu kan pinter masak gitu nggih. Jadi di sini ketika dapat produk mentahnya, sayuran mentahnya, kemudian dengan produk diolah menjadi sesuatu yang lebih bernilai seperti itu. Bisa untuk konsumsi sendiri, keluarga, atau juga untuk dijual. Ya, mungkin bisa lanjut. Ya, jadi ini Bapak Ibu konsep glow up di rumahmu ketika di kota nih. Kalau misalnya ibu-ibu tinggal, bapak ibu yang tinggal di kota, ini bisa menggunakan pemanfaatan dengan secara vertikal. Kalau misalnya ketersediaan lahannya terbatas, jadi menggunakan konsep urban farming, yaitu gerakan berkebun itu asik. Kalau memiliki lahan yang terbatas, bisa menggunakan konsep berkebun secara vertikal seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini jadi untuk tanaman. Jadi kembali lagi bahwa tanaman itu seperti manusia, dia butuh nutrisi. Nutrisi itu bisa didapatkan secara organik dari sisa dapur dan kemudian dari anorganik. Anorganik itu kimia, Bapak Ibu, yang harus dibeli di toko pertanian. Nah, kemudian untuk panen, jadi pilih tanaman yang cepat panen, Bapak Ibu. Kalau untuk cepat panen kan cepat menghasilkan gitu, nggih. Tapi disesuaikan juga dengan kebutuhan dari Bapak Ibu. Kira-kira apa sih yang mau saya tanam, yang pengen saya tanam, kebutuhan saya apa, tujuan saya apa ketika saya berkebun. Apakah hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau dua, kebutuhan keluarga dan untuk menambah keuntungan secara finansial. Lanjut. Ya, ini sama. Jadi ini contoh juga bisa seperti ini Bapak Ibu. Jadi dengan apa? Dengan dari apa? Menumbuhkan kembali dari sisa dapur, kemudian dengan seperti ini, pilihlah tanaman yang cepat panen. Ini dengan sistem bisa menggunakan ini vertikultur atau hidroponik seperti ini. Kemudian dari sisa pupuk, sumber pupuk bisa dari kotoran ternak, kemudian membuat POC dari sisa-sisa sayuran, kemudian menggunakan ini juga bisa untuk adanya apa? Mengendalikan hama penyakit juga dari sisa dari dapur. Nah, ini yang paling cepat, tanam yang cepat itu adalah ini budidaya microgreen nih Bapak Ibu. Yaitu panen sayuran muda usia 1 sampai 2 minggu itu sudah bisa dipanen. Ini yang lagi sedang tren nih Bapak Ibu untuk urban farming itu. Jadi ibu-ibu, Bapak Ibu di kota itu dia budidaya microgreen. Jadi dalam ruangan dia panennya lebih cepat. Jadi 1 sampai 2 minggu. Nah, ini jadi untuk kebun sayur sendiri itu bisa dari 0 rupiah modalnya, yaitu memanfaatkan limbah dapur atau kita beli benih dengan modal di bawah 100.000 dengan menggunakan pot, media itu dari sekitar rumah seperti itu. Lanjut. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini yang apa? Ini yang sedang tren gitu Bapak Ibu. Jadi di urban farming gitu Bapak Ibu. Jadi di urban farming itu di daerah perkotaan Bapak Ibu. Jadi daerah perkotaan
itu yang memiliki keterbatasan lahan, dia memanfaatkan pekarangan yang ada dengan melakukan budidaya microgreen, yaitu sayuran super di lahan sempit. Ya ini keunggulannya apa? Ya ini keunggulannya yang pertama, nutrisinya tinggi, panennya cepat, di lahan terbatas. Nah, caranya bagaimana? Caranya sama, yaitu persiapan media tanam, kemudian dikasih benih, kemudian ditutup biar dia berkecambah, kemudian ya sama, kemudian dia dicahaya, kemudian disiram. Ya, medianya apa? Media tanamnya di sini adalah campuran. Jadi campuran antara tanah dengan ada yang menggunakan tanah dengan campuran arang sekam, kokopit, atau ini kan yang hidroponik dengan rock wool itu hidroponik. Nah ini contohnya ya, contoh yang untuk apa? Ini adalah rekomendasi ya, contohnya ya, yang untuk ini adalah dari lobak sama yang ini. Tapi masih banyak yang lain. Contoh yang itu juga toge gitu, toge juga cepat sekali kan, toge panen toge. Saya punya teman Bapak Ibu, jadi dia teman punya usaha toge tanpa kepala. Pernah mendengar tidak Bapak Ibu? Jadi toge tanpa kepala. Ya, jadi dia mengembangkan budidaya toge dan dia sudah masuk ke supermarket. Jadi yang membedakan togenya itu adalah dia togenya tanpa kepala. Jadi kepalanya dibuang, hanya batangnya saja. Itu juga menguntungkan Bapak Ibu ternyata Bapak Ibu, dan prosesnya sangat cepat dan sangat mudah. Bisa dilanjut? Ya, jadi harapannya Bapak Ibu ketika Glow Up Rumah Muda berkebun, membuat kebun sendiri dengan mudah. Yang pertama adalah kita ketika berkebun, kita harapannya adalah secara terus-menerus berkelanjutan. Jadi ketika sudah berkelanjutan, kebutuhan kita terpenuhi untuk sehari-hari, setidaknya meminimalisir pengeluaran. Misalnya kita tanam sayuran, kita tidak beli sayuran di pasar atau di warung. Kita meminimalisir, walaupun tidak semuanya terpenuhi, tapi setidaknya bisa meminimalisir. Karena selain berkebun juga bisa menambahkan dengan peternak. Jadi selain berkebun sebagai sumber protein nabati, juga bisa menambahkan dengan peternak, yaitu pelihara ayam, nanti dapat telur, nanti kotorannya digunakan. Nah ini memanfaatkan ruangan yang ada. Kalau punya lahan pekarangan yang luas lebih enak nih Bapak Ibu, tapi ketika tidak ada bisa juga dengan berkebun memanfaatkan area yang ada di sekitar rumah secara vertikal salah satunya. Kemudian kita mulai dari bibit yang paling mudah, perawatan dan cepat panen. Kemudian ini media tanam agar tidak media tanamnya kalau di pot tidak terlalu padat, kita harus tambahkan campuran bahan organik. Karena ketika ada campuran bahan organik, dia akan menyebabkan dia itu tanahnya itu tidak padat, jadi ada pori-porinya seperti itu. Kemudian untuk nutrisi, jangan lupa bahwa tanaman itu seperti manusia tetap butuh nutrisi. Jadi kita perlu nutrisi ketika di awal. Kalau nutrisi yang utama nih Bapak Ibu, untuk nutrisi utama pada tanaman itu dia membutuhkan N, tang daun, P dan K itu untuk bunga dan buah. Jadi kembali lagi bahwa tanaman itu seperti manusia, perlu nutrisi agar dia mampu berkembang atau tumbuh dengan baik. Lanjut. Ya, mungkin itu Bapak Ibu materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih, saya kembalikan ke
moderator. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, sangat luar biasa sekali materi hari ini. Menambah insting baru bagi saya dan mungkin juga bagi para peserta di sini. Sebenarnya materi hari ini sangat mendukung sekali dengan program kita Ibu. Kita ada program P2B namanya, Pekarangan Pangan Bergizi. Nah, kalau di dinas kita saat ini insya Allah juga akan mengadakan lomba untuk pekarangan-pekarangan di wilayah kelompok tani. Mungkin itu sangat-sangat mendukung program kita saat ini. Bisa digunakan untuk sebagai pedoman, mungkin salah satunya seperti itu untuk teman-teman penyuluh. Selanjutnya, acara kita saat ini adalah sesi diskusi. Kita buka saja untuk acara diskusi kali ini. Monggo bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung pada ahlinya untuk mendukung program kita juga, apa yang perlu disampaikan dan ditanyakan, monggo kami persilakan. Dan jangan lupa untuk absen, nggih. Saya tunggu pertanyaannya. Mungkin Ibu, salah satu yang itu tadi saya sangat tertarik untuk yang tata letak, tata ruang itu tadi Ibu. Itu kalau membuat apa ya, sesuatu biar kelihatan menarik kan harus ada apa konsep lah. Yang paling gampang untuk dilakukan, paling gampang dilakukan kita Ibu, gimana Bu? Soalnya kan kita juga kadang bekerja terus hanya sempat memandang, suka memandang, cuman hanya sempat paling sempat untuk berkebun sebentar gitu. Itu yang paling benar-benar yang eh, bisa bisa tidak tidak sulit untuk dilakukan dan cepat gitu loh Ibu. Gimana Ibu? Mungkin salah satu itu. Berarti iki nggih seni ada seninya gitu nggih, Bu. Iya betul, ada seni. Heeh. Jadi Nah, tidak loko-loko lihat oh itu sudah. Tapi kalau ada seninya itu kan enak untuk dilihatnya. nggih. Jadi kalau untuk ada seninya berarti kan perlu ada modal gitu gitu. Iya. Lah, yang kita hindari itu sebenarnya itu dulu, Bu. Jadi jadi kalau ada modal itu enggak masalah Ibu gitu kan. Tapi kalau tidak ada itu kan. Jadi ya bisa disiasati. Saya pernah melihat di satu rumah di pekarangan. Jadi dia itu menggunakan galon Ibu. Oh, Jadi gimana? galon yang boleh menyebutkan merek tidak ya? Enggak boleh ya. Jadi galonnya itu Kalau galon minuman itu yang besar. ya galon minuman. Galon minuman itu dia dicat. Jadi bawahnya dicat. Jadi ada dua apa? Yang di atas nggak dicat, yang bawahnya dicat itu mempercantik. Kemudian apa dari air botol itu yang murah-murah gitu, yang murah-murah gitu kan dari botol, kemudian dari ban bekas itu juga dicat. Tapi ketika ada biasanya menggunakan pipa paralon. Kalau pipa paralon kan lebih apa? Ada gitu di rumah tangga sisa-sisa gitu untuk dibuat apa hidroponik. Kalau untuk yang tata letak kan kalau seni itu kan pandangan saya pasti akan berbeda dengan pandangan Bapak Ibu gitu loh. Enaknya di mana, letaknya di mana gitu kan. Tapi kami juga pernah mencoba di sini. Jadi kalau untuk tata letak tanaman itu kita disusun berdasarkan kita Bapak Ibu. Jadi tinggi tanaman yang paling disusun yang paling tinggi. Jadi ada gradasinya seperti itu warnanya. Jadi tidak hanya semata warna hijau, tapi kami kemarin pernah nyoba di sini juga ada warna merah. Kemudian tanamannya ada yang apa itu sawi yang kriwil-kriwil gitu loh, Bu. Jadi jadi tidak monoton. Jadi tidak monoton untuk jenis tanamannya seperti itu. Jadi ada yang merah, ada yang sawi sawi yang apa yang bentuknya itu berbeda seperti itu, lebih keriting seperti itu. Jadi seninya ya ketika modalnya terbatas, seninya hanya di
jenis tanamannya itu Ibu. Tapi kalau banyak modal ya bisa menyesuaikan. Mau sepak bagus apapun kalau ada modalnya pasti bisa gitu. Jadi itu karena kemarin kami juga di lahan seperti itu. Tapi kalau sudah ada yang kemarin kami pernah menyiasati bayam merah dengan bayam hijau, spotnya kami bagi Bu. Jadi selang-seling merah, hijau. Tapi bayam yang merah itu kalau secara dijual kurang laku, lebih Iya, lakuan yang betul. bayam Karena hijau. kalau dimasak itu warnanya itu kayak merah darah gitu. Padahal itu Jadi gitu. bagus. Terus jadi ya itu disiasatinya seperti itu. Kalau paling dari variasi tanaman seperti itu. Tapi kalau ada modal, no problem lah. Tidak masalah kalau banyak modal, mah nggak masalah. Gitu. Iya, Gitu Bu, mungkin itu. Kalau dari gitu. kalau dari seni, karena kan berbeda Yes. tata tata letak landscape-nya seperti apa. Setiap orang punya seninya tersendiri seperti itu. Mau nyeni yang gimana, mau lurus, mau miring, mau heksagonal, mau apa. Mungkin itu Bu. Iya, terima kasih. Monggo yang mau bertanya bisa raise hand. Sepertinya sudah pengalaman semuanya nih Kini. Padahal ini benar-benar kita membutuhkan materi ini, Bu, untuk saat ini. Insya Allah kita mulai nanti untuk pelaksanaan lomba, lomba karangan itu di bulan September. Kan pas sekali kalau mau nanya untuk Oke. harusnya Mulai, bagaimana. berarti mulai mengumpulkan nih, Ki. Mulai mengumpulkan Iya, bahan-bahan yang apa yang ada di rumah gitu, rumah tangga gitu nih. iya. Monggo Mas, teman-teman, Ibu, saya tunggu. Kayaknya memang apa sudah anu semua ya ini. kayaknya secara secara itu sudah hafal di luar kepala, Bu. Tinggal praktek gitu ya. Tinggal praktek, ya betul. Kita tunggu sebentar lagi, mungkin Ibu ada yang mau ditanyakan oleh peserta webinar ini kali ini. Niku lombanya dalam tingkat tingkat nasional Kita apa? enggak Ibu, kita tingkat dinas saja Ibu. Oh, Jadi tingkat dinas. iya, kita binaan-binaan kelompok kita terus untuk menyemangati biar terus menanam di pekarangannya terus kita adakan Hmm. itu gitu. Terutama Kema- di di KWT, iya. Kemarin kemarin saya sempat nih Ki, Bu. Jadi ada mahasiswa yang magang di Kediri, Bu. Mm-mm. Ada mahasiswa yang magang di Kediri, dia P2P. Jadi dia di kota, Kediri kota. Jadi tidak punya lahan, Bu. Mm-mm. Jadi tidak punya Berarti lahan, tapi secara umum tidak punya lahan, tapi ada lahan terbatas dimanfaatkan untuk P2P. Nah, ketika ditanya apa untuk pesertanya gitu, KWT-nya, KWT-nya pun lalu lalang, Bu. Jadi kadang masuk, kadang enggak, iya, tapi masih bertahan, Bu, bertahan luar biasa. iya, Jadi walaupun awalnya misalnya 20, kemudian tinggal yang bertahan, dan memang bertahan, dan secara ekonomi menguntungkan, Bu. iya, Itu yang di Kediri Kota itu, mungkin bisa diadop di ibu-ibu yang suka berkebun, yang suka itu. Jadi kemarin ada pertemuan kalau ada pertemuan itu jadi KWT-nya itu sayurannya dari kebun sendiri kemudian dimasak jadikan konsumsi seperti itu. Itu ya strateginya dan dijual di pasar-pasar pagi. Jadi pasar pagi kan itu sehat. Ketika label sehat, yang pasar minggu pagi kan banyak yang jalan-jalan itu lebih laku di situ. Itu yang kemarin dijualnya dengan trennya sayur sehat. Itu lumayan bertahan itu. Satu-satunya Bu katanya Bu di Kediri Kota. oh, yo, yo, bagus itu. Yang masih masih Perlu, bertahan. iya. Oke, Nji. Sebenarnya kita itu bantuan. di binaan kita itu juga ada seperti itu. Kalau lebih dijual ke bakul etek kalau di sini namanya. Bakul Mm, sayur yang keliling itu tapi hanya beberapa Ibu. Dan untuk mengkondisikan biar mereka tetap semangat untuk wow. bertanam di pekarangan, terutama untuk kemandirian pangan mereka,
kita adakan lomba ini. Ngoten. Nggih. Monggo yang mau bertanya lagi. Mungkin cukup Ibu. Nggih. Terima kasih kepada Ibu Dr. Lisano Vitasari SPMP atas materi yang diberikan. Ini sangat bermanfaat dan menginspiratif kita semua. Hadirin yang berbahagia, peserta webinar hari ini, dari pemaparan yang telah disampaikan dapat kita simpulkan bahwa berkebun di rumah bukan hanya sekedar kegiatan mengisi waktu luang, tetapi juga untuk menjadi langkah nyata kita untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga secara lebih sehat dan hemat. Kita juga belajar bahwa memulai kebun sayur tidak harus dengan lahan yang luas, seperti dengan menggunakan lahan yang sempit juga bisa untuk dikelola. Dengan memilih tanaman yang mudah dirawat dan cepat panen, memanfaatkan media tanam yang tersedia di sekitar kita, serta melakukan perawatan secara konsisten, setiap orang dapat mewujudkan kebun sayur di rumahnya sendiri. Selain memberikan hasil panen, kegiatan berkebun juga mampu menciptakan lingkungan rumah yang lebih hijau, nyaman, dan produktif, inovatif, dan sedap untuk dipandang. Glow up. Ngaten nggih, Ibu? Kayak kita glow up nggih, Bu. Nggih, nggih. Tidak terasa telah sampai pada penghujung acara. Saya Herini Kartikawati, mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan selama memandu acara webinar ini secara langsung. Terima kasih kepada Ibu Lisa dan seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa untuk membuka webcamnya, kita foto sebentar nggih Ibu. Semuanya dibuka untuk webcamnya. Monggo dibuka biar kita untuk foto dokumentasi. Izin, saya akan dokumentasi dulu untuk layar 1. Mungkin di layar 1 bisa dibuka terlebih dahulu untuk webcamnya. Izin 1, 2, 3. Izin untuk yang layar 2. 1, 2, 3. Sekian, terima kasih. Terima kasih semuanya. Izin untuk live ya, kita tutup dari sini semuanya. Terima kasih. Matur suwun, Bu. Matur Iya, suwun. terima kasih Bu Lisa. Nggih, matur suwun, nggih, nggih. Ya, sih.